Saya akan tampilkan di share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah referensi yang rencananya akan saya angkat atau ambil pedoman ini untuk penyusunan penelitian untuk tugas penelitian dari judul saya. Tapi sebelumnya saya sampaikan bahwa saya baru mendownload atau membuat 6 jurnal. Saya terkendala karena saya pengennya betul-betul jurnal yang saya ambil itu betul-betul ada relevannya atau mempunyai nilai yang bisa nantinya untuk dijadikan referensi. Ya. Karena yang saya ambil di Mendeley itu sepertinya agak kurang atau saya masih kurang ini cara mencarinya, tapi ada beberapa yang saya cari itu memang lebih banyak ke airnya, distribusi air. Dan satu pun saya sebenarnya cari juga referensi yang terkait dengan langsung judul. Maksudnya judul skripsi dari orang yang atau terkait strukturnya itu, Pak, ya. Iya. Nah, jadi yang saya bisa tampilkan untuk pertama yaitu judul yaitu dari perencanaan pondasi groundwater tank proyek gedung BPJS Jakarta Pusat. Ya, yang ini yang saya sarankan minggu lalu, Pak, ya. Sebagaimana yang disarankan oleh Bu Gusti, dan saya sudah mendownload. Nah, ini kalau dilihat dari rumusannya, ini memang betul-betul ada 2 poin penting di dalam jurnal tersebut, yaitu struktur pondasinya dengan daya dukung tanah. Nah, dia memang lebih fokus dalam perencanaan struktur pondasinya. Dia tidak ke distribusi dan apalagi ke dinding penahan tanahnya. Dia betul-betul ke pondasi dan daya dukung tanah. Seberapa besar penurunan groundwater tank tersebut di lokasi pekerjaan atau yang direncanakan itu setelah didapat pondasi yang sedemikian besar, dimensinya sekian, dan diisi dengan berapa ton air, itu dia mendapatkan penurunan sekian, dan itu masih dalam batas yang ditoleransi. Nah, ini dia termasuk di perencanaan tebal plat, tulangan kontrol yang aman, dan penurunan pondasinya dalam syarat yang masih aman. Nah, perbedaan yang didapat dari tujuan penelitian saya itu terdapat pada perhitungan distribusi. Perbedaannya, perhitungan distribusi pondasinya, penurunannya, kalau saya tidak menghitung ke distribusi penurunan pondasi. Kalau saya cuma belum tampilkan, ada yang 3 kemarin itu, saya lebih ke perencanaan pemilihan jenis yang sesuai dengan kondisi daerah atau basement dan perhitungan pada struktur pondasinya. Kalau di judul saya tidak terbatas pada struktur pondasi saja, itu lebih kepada perencanaan pemilihannya, terus jenis konstruksi yang sesuai, terus masuk ke seismik. Ini ada hubungannya tadi sedikit,
Kemudian di saya terdapat untuk distribusi airnya, artinya perhitungan berapa besar berapa besar daya tampung dari GWT tersebut untuk mendistribusikan yang 9 lantai itu, sehingga didapat sekira-kira berapa jam yang dibutuhkan untuk menghabiskan air tersebut di dalam bak kontrol, yang kemudian nantinya akan disesuaikan berapa kemampuan dari intake yang harus disiapkan. Terus yang kedua, ini ada dari Risidep Rahul Patel Prutapias. Ini namanya nama, kalau bukan dari Indonesia ini, Bu. Ini nama dari, kalau lihat dari namanya ini dari India, tapi dia mempunyai judul Design and Seismic Analysis of Ground Support Water Tank. Artinya dia betul-betul mengarah ke seismik. Nah, ini ada hubungannya. Dia perhitungannya itu analisa seismik terhadap water tank tersebut, yang bisa mensupport untuk pembangunan groundwater tank tersebut. Terus kemudian untuk rumusannya, pondasi yang terpasang dan dinding tangki mengalami tekanan hidrostatik. Nah, ini dia menghitung ketekanan hidrostatik dan hidrodinamik akibat gaya seismik. Artinya apabila terjadi gaya seismik atau ada gempa, itu tekanannya yang di dalam tangki itu seperti apa? Artinya perbedaan tekanan yang di luar dengan di bawah itu bisa membuat struktur tangki tersebut apakah bisa menahan atau bisa pecah. Kemudian seberapa besar ruang bebas yang bisa didapat untuk mendapatkan gaya hidrodinamik yang sesuai. Nah, ini kapasitas tangki dan kapasitas momen dan luas tulangan geser. Nah, ini hubungannya nanti ke mencakup seismik ini ke kapasitas momen dan luas tulangan geser. Karena kalau berbicara tentang seismik, pasti yang terjadi adalah tulangan geser. Nah, berapa besar nanti tulangan geser yang cocok untuk menahan momen guling dari tekanan seismik tersebut. Ini kalau ini lebih mengarah ke kegiatan menganalisis. Jadi menganalisis perencanaan groundwater tank, bukan di pelaksanaan perencanaannya, tapi dia menganalisis dari groundwater tank yang sudah ada dan diisi dengan air, dan berapa kira-kira tekanan yang didapatkan. Nah, ini lebih mengarah ke analisis perencanaannya. Terus yang ketiga, yaitu Siska Ayu, yang pengarangnya adalah Siska Ayu, atau yang membuat jurnal tersebut, yaitu evaluasi penerapan program penghematan air bersih di gedung perkantoran PT Tepi. Ini melakukan identifikasi upaya-upaya dalam melaksanakan penghematan air di gedung perkantoran dan mengevaluasi penerapan program penghematan penggunaan air bersih. Nah, kalau dilihat dari judul dan rumusan yang diangkat oleh jurnal ini tidak menyentuh ke bangunan fisik atau struktur bangunan groundwater tank, tapi dia lebih ke upaya mengidentifikasi distribusi air tersebut, penghematan air tersebut, bagaimana penerapan program penggunaan air itu seperti apa. Jadi dia ini mengarah ke bagaimana lingkungan sebenarnya yang mendukung untuk penggunaan air tersebut. Artinya ada hubungannya dengan K3, keselamatan konstruksi. Ini rumusannya, hasilnya adalah penerapan distribusi sekaligus mendeteksi apabila terjadi kebocoran pipa sehingga menjadi boros dalam distribusi. Nah, ini yang sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa dia tidak menghitung ke struktur, tapi
lebih mengarah ke perhitungan penghematan anggaran, apakah itu jalur-jalur yang dipakai itu untuk sehingga distribusinya lancar dan tidak terjadi kebocoran pipa. Ini perbedaannya, dia lebih fokus terhadap jaringan pipa dan kebutuhan air sekaligus mendeteksi kebocoran pipa. Kalau dari judul yang saya angkat itu bukan cuman, tapi ini lebih fokus kalau Pipanya, dia jaringan pipanya ya. ya, dia lebih ke jaringan pipa. Terus mendeteksi, kalau di judul saya tidak mendeteksi kebocoran pipa, cuma dia lebih fokus persamaannya itu ke ada jaringan distribusi pipanya, distribusi airnya. Terus yang keempat, Martinus Leba, Roski RI, tinjauan Roski RI Lenggrans, BA Sompie. Susah juga namanya. Tinjauan terhadap sistem plumbing, penyediaan air bersih, penyaluran air buangan pada gedung Ruko Grand Victorian Kawanua Manado. Ini saya dapat juga. Dia betul-betul ke ME, ke plumbingnya, tinjauan plumbing, bagaimana perhitungannya terhadap satu lantai dengan lantai yang kedua, berapa besar di pipa yang dipakai untuk lantai, misalnya lantai 4, apakah sama dengan lantai 2. Iya, pokoknya dia menentukan besaran pipa dan reservoir yang cocok di atas itu dengan kapasitas sekian itu bisa didistribusikan dengan baik, sama misalnya tekanan air yang dia ada di lantai 1, lantai 2, lantai 3 dengan besaran pipa. Nah, ini sistem plumbingnya lebih mengarah ke situ. Jadi bukan distribusi airnya, tapi perencanaan pipanya itu yang menunjang untuk tekanan-tekanan air tersebut. Jadi ada dua poin penting diangkat di sini, yaitu reservoir dan jaringan pipanya. Terus ini tadi reservoir menggunakan persentase luas lantai efektif sebesar 60% dan kepadatan hunian sebesar 8 meter per orang untuk kedua tipe ruko tersebut sesuai dengan volume yang ada saat ini. Nah, ini perhitungan berapa besar efektif persentase air yang disiapkan untuk hunian sebesar misalnya berapa luas. Jadi perhitungan-perhitungan itu yang lebih fokus diangkat di sistem plumbing ini, tapi tidak menyentuh ke struktur. Terus yang kelima, yaitu Birahne Aregawi dan Abdul Aziz Kassahum. Ini dari Turki ini. Respon dinamis tangki air persegi panjang yang didukung tanah eksitasi gempa. Artinya dia langsung membuat dari rumusan ini, dia langsung membuat ukuran persegi panjang yang didapat untuk mendapat volume tersebut. Jadi kita tinggal memilih pertimbangan geometri untuk strukturnya dia sudah sampaikan juga, batasan-batasannya dia juga sudah sampaikan. Artinya ini lebih sepertinya sudah merencanakan groundwater tank tersebut dengan ukuran-ukuran yang dia sudah sampaikan, misalnya volume 216, volume 288, volume 360, 432, dan 504. Ini yang dia sudah sampaikan, tinggal kita misalnya mengikuti apa yang dia sudah rencanakan ini. Jadi ini lebih dia ke strukturnya, tapi dia sudah menawarkan, artinya kita tidak mempunyai apalagi untuk menghitung analisis yang dia sudah sampaikan. Artinya kita tinggal mengikuti dari yang dia tawarkan, yang dia sampaikan ini. Dia sudah ada perhitungan momennya, hidrostatiknya, hidrodinamik, sampai penurunan aspek rasio.
Tapi yang dia tidak sampaikan itu adalah daya dukung tanah, artinya betul-betul di strukturnya. Ya, ke daya tampungnya ya. Ya, daya tampungnya. Jadi mungkin nantinya ini kalaupun dipakai ini dengan volume-volume seperti ini, tetap kita harus berhitung di pondasinya. Terus yang terakhir adalah Heru Hendrayana, yaitu dengan judul pendekatan konsep pengolahan daerah air tanah. Nah, kalau ini dia betul-betul karena misalnya dalam pembangunan groundwater tank tersebut dengan penggunaan sumur air dalam, itu kita harus tetap memperhatikan resapan air untuk jangan sampai air sumber mata air yang ada di tanah itu berkurang. Nah, makanya dia lebih pendekatannya ke konsep resapan airnya, bagaimana menentukan resapan air yang bagus, bagaimana membuat misalnya daerah tersebut bisa menjadi sumber intake yang bagus. Jadi dia lebih mengarah ke lingkungannya ini, tidak perbedaannya itu dia tidak menyentuh ke struktur, ke distribusi, perhitungan distribusi dan respon air. Dia lebih betul-betul mengarah ke lingkungan sekitar tersebut yang mendukung untuk air tersebut meresap dan menjadi sumber mata air untuk sumur dalam. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan, mungkin masih kurang, tapi saya mencoba untuk mencari lagi yang lebih relevan. Walaupun yang terakhir ini juga barangkali agak kurang relevan, tapi baru sampai di situ yang saya dapat. Kalau misalnya dari teman-teman juga nanti ada yang bisa memberi informasi atau saran, ya kami ucapkan terima kasih. Baik, sampai di sini dulu paparan tentang referensi dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asis atas pemaparan review jurnalnya. Sudah bagus ya, betul-betul dipahami apa yang sudah dituliskan dalam matriks itu. Betul-betul sudah dipahami perbedaan antara yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti tersebut dan yang menjadi rencana penelitiannya Bapak itu seperti apa. Hanya saya lihat masih kurang tahunnya tahun berapa ini jurnal-jurnal. Oh iya, ada Bu, nanti saya tulis. Iya. Pokoknya 2000 paling lama itu 2012. Yang paling terbaru 2020. Iya, itu juga penting dimasukkan. Jadi ini nanti review jurnal tak ini, review referensi penelitian terdahulu tak ini, matriks tak ini nanti disimpan baik-baik, nanti akan dimasukkan itu di bab 2. Kalau nanti gilirannya Pak Hairul yang masuk, diminta susun bab 2 dan bab 3, ini masuknya di bab 2 ini. Oke Bu, siap. Hanya kenapa harus kita review jurnal terlebih dahulu, itu tadi tujuannya supaya memudahkan kita menyusun latar belakang ya, menyusun kita latar belakang supaya kita bisa melihat gap research-nya itu seperti apa. Apa yang orang lain sudah teliti dan apa yang belum kita teliti. Apa yang belum diteliti dan apa yang menjadi rencana penelitian kita. Kemudian yang kedua untuk menghindari adanya kesamaan penelitian, kesamaan judul ya. Kesamaan judul. Itu saya pikir tadi Pak Asis kurang tahunnya. Kemudian untuk mengakses jurnal-jurnal referensi itu bisa juga di Google Scholar ya, bisa di Google Scholar, bisa di situs Perpusnas, jurnal kan referensi itu bisa jurnal, buku ya kan, skripsi, tesis itu bisa semua dijadikan referensi. Skripsi yang belum saya dapat Bu, skripsi. Yang belum, nanti saya coba lagi. Ya, bisa di Akademi Edu, bisa di ResearchGate, bisa di LIPI juga, bisa di juga di itu enggak. Iya Pak. Kemudian yang bagus juga di Stimago JR itu jurnal-jurnal yang Scopus kan, yang bereputasi itu bisa juga kita dapatkan di situ. Tapi yang lebih simpel sih, yang agak lumayan lengkap juga itu di research di Google Scholar juga itu bagus Pak, Google Scholar. Baik, terima kasih Pak Asis. Ya Bu. Ya nanti
ini ya kita sebenarnya kalau mencari review jurnal itu ya intinya itu apapun, bahkan dalam melakukan suatu penelitian itu kan tidak harus seseorang melakukan penelitian secara mandiri, misalnya di lab ataupun pengamatan, observasi dan lain sebagainya. Itu tidak harus. Jadi ada juga namanya penelitian itu kita hanya review jurnal. Apalagi di masa-masa pandemi kemarin itu malah sangat disarankan untuk menyusun tugas akhir hanya dengan mereview jurnal. Oh, Iya. Karena tidak memungkinkan untuk masuk akses lab kan Pak kemarin, jadi sangat disarankan kemarin itu menyusun tugas akhir hanya seperti review jurnal. Jadi sampai 80-an ke atas jurnal yang direview jadikan tugas akhirnya. Jadi apapun yang masuk di judul, kata-kata atau kalimat yang ada di judul itu semua kita cari jurnalnya. Jadi nanti kita buatkan matriks seperti ini, kita peta-petakan. Oh ini yang airnya, ini yang daya dukung tanahnya, ini yang daya tampung airnya, ini yang distribusi airnya, ini yang mengarah ke pondasinya misalnya. Nah akhirnya nanti akan mengerucut secara sendiri, akan mengerucut dengan sendirinya maksud saya. Seperti itu sebenarnya. Jadi semakin banyak pun itu tidak jadi masalah, malah semakin memperkaya referensi terdahulu kan. Hanya nanti dengan sendirinya akan terseleksi bahwa ini yang paling relevan dan bisa dijadikan sebagai referensi utama dalam penelitian tak. Misalnya yang pertama tadi itu yang paling relevan Pak Asisya itu sudah bisa dimasukkan di latar belakang itu. Oh iya. Ya, sebelum rumusan bahwa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh si A itu sudah melakukan penelitian terkait ini, hanya saja itu tadi perbedaannya kita masukkan, hanya saja dia meneliti ini dan belum meneliti terkait ini. Nah, berangkat dari situ, maka kami melakukan suatu penelitian dengan judul bla bla bla. Kita sebutkan judul tak. Nah, yang saya maksud. Jadi boleh 1 sampai 2 referensi yang kita pakai sebagai untuk mencari gap research-nya sebelum rumusan itu boleh. Jadi yang pertama tadi itu sangat relevan saya pikir. Boleh ditambah dengan satu lagi. Karena nanti akan ditanya Ki pada saat kita ujian proposal itu, semua pembimbing bahkan semua penguji dan tidak menutup kemungkinan semua audiens itu akan bertanya, apa alasan tak mengangkat ini judul? Apa alasan tak? Nah, referensi ini yang membantu nanti Pak teman-teman sekalian pada saat ada pertanyaan seperti itu, referensi yang sangat membantu bahwa alasan saya mengangkat ini judul dan yang mendasarinya itu saya berangkat dari ini hipotesis terdahulu, ada penelitian yang sudah meneliti ini tapi dia belum meneliti sisi B-nya, makanya kami berinisiatif untuk melakukan penelitian terkait dengan seperti itu Pak. Itu sangat membantu nantinya karena haram hukumnya suatu penelitian dilakukan tanpa berangkat dari suatu referensi penelitian terdahulu ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Asis. Next, saya lanjut ke Pak Hasanuddin ya. Silakan Pak Hasanuddin. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya barangkali dulu Bu ya, atau saya yang share saya punya.
Sudah tampil, Bu? Sudah tampil, Bu? Sudah Sudah Pak tampil, Hasan. sudah. Lanjut, Pak. Ya, lanjut. Oh ya, baik. Terima kasih. Kami memang belum sempat mempelajari secara seksama, Bu, karena mohon maaf ada kesibukan dalam minggu ini. Kebetulan satu paket ini ada kontrak kritis sehingga bolak-balik ke Mamuju ini untuk rapat pembuktian SCM 1, SCM 2 dan sudah lanjut SCM 3. Nah, saya hanya mencoba, Bu, untuk memaparkan ini kaitannya yang mungkin bahan referensi nanti untuk sesuai dengan judul yang sempat kami ajukan, yaitu yang pertama, yaitu kajian loan segmen. Kajian kontra loan segmen ini masih berupa regulasi, tapi di dalamnya terdapat juga sasaran, saya lihat yang intinya dalam penulisan kami nanti, dia memfokus kepada jaminan kualitas dengan pengendalian kualitasnya, kemudian metode pelaksanaan terhadap tingkat layanan jalan, preservasi tingkat layanan jalan. Nah, ini kami sudah dapatkan dari Google ini, yaitu kajian kontrak loan segmen dari Dodi Nur Rahmat, yaitu penyedia jasa, pengguna jasa, dan pengawas pekerjaan belum memahami filosofi pelaksanaan pekerjaan loan segmen. Dia membahas ke situ, jadi seakan-akan fokus bahwa skema loan segmen ini masing-masing ketiga unsur ini belum begitu memahami apa sih sebenarnya ini loan segmen, apa sih sebenarnya ini preservasi loan segmen. Nah, dari perbedaan ini saya belum sempat masukkan karena keterbatasan waktu. Jadi perbedaannya itu sebenarnya memang dari awal kita harus pahami dulu bagaimana skema kontrak loan segmen ini, sehingga nanti terhadap saya punya judul, yaitu menyangkut, mungkin saya pertajam di jaminan kualitas, pengendalian jaminan kualitasnya dengan pengendalian kualitasnya. Nah, tentu dari skemanya dulu. Jadi itu perbedaan nanti, itu saya belum sempat. Kemudian ada ini Jackson Paulus, yaitu judulnya penerapan kontrak loan segmen untuk preservasi jalan di Kabupaten Sorong, Papua Barat. Nah, saya lihat juga cukup menarik ini, yaitu mengidentifikasi kesiapan pengguna jasa kontraktor dan konsultan pengawas terhadap indikator kinerja. Nah, ada kaitannya itu tadi, indikator kinerja dari kontrak loan segmen preservasi jalan pada proyek jalan di Kabupaten Sorong. Nah, yang kedua, mengkaji apakah ada perbedaan persepsi. Nah, ini mungkin yang masing-masing kita ini belum menyatu ini, mengkaji apabila ada perbedaan persepsi pada indikator kinerja dalam penerapan kontrak loan segmen untuk preservasi jalan Kabupaten Sorong menurut pihak pengguna jasa, kontraktor, dan konsultan. Jadi dia lebih menyoroti penyamaan persepsi, apa sih ini skema loan segmen. Nah, keterkaitan dengan judul, perbedaan kita dengan judulnya itu ada keterkaitan, tetapi saya nanti lebih menyoroti itu tadi, jaminan kualitas dengan pengendalian kualitasnya dan metodologi pelaksanaannya. Nah, yang ketiga ada Pak mantan Kabalai Sulsel, mantan Kabalai Besar Pelaksana Jalan Sulawesi Selatan, yaitu Pak Munir, yaitu kebijakan kontrak hibrid loan segmen preservasi jalan. Nah, ini lebih menyoroti terhadap hibrid antara volume base dengan performance base. Jadi VBC-nya dengan VB-nya. Jadi dia lebih menyoroti itu
Artinya kalau PBC-nya itu performance base-nya ini kan dalam satu kegiatan skema loan segmen itu yaitu pengguna jasa, penyedia jasanya dia bekerja dengan apa namanya, dengan biaya sendiri dulu, dikontrak dengan apakah istilahnya itu kalau misalnya pembiayaan dari dia, kemudian nanti dibayar pada saat apabila kualitasnya sudah memenuhi. Artinya Sesuai oknum ya Pak. Ya, artinya kualitasnya sudah memenuhi, baik dari segi volumenya maupun segi kualitasnya. Nah, itu yang dibayarkan. Mirip-mirip dia proyek pemberdayaan seperti. Ya, mirip-mirip Bu, mirip-mirip. Artinya silakan jalan, nanti kita turun cek. Kalau dia sudah memenuhi standar persyaratan untuk dibayar, baru dibayar. Ini PBC. Nah, kemudian yang skema yang sudah berjalan yaitu volume base. Nah, volume base ini ya yang dikerjakan, dikontrakkan, disiapkan dananya oleh pengguna jasa. Penyedia jasa melaksanakan, kemudian diawasi oleh konsultan yang sama skemanya saat ini yang saya jalankan. Kemudian dari sisi jaminan kualitasnya memenuhi, pengandalian kualitasnya memenuhi, bisa dibayarkan. Nah, itu perbedaannya. Jadi dia mengkawinkan dua unsur ini dengan catatan kalau volume base itu ada masa pengembalian kondisi yang kami sebutkan tadi itu 3 bulan pertama itu masa pengembalian kondisi, kemudian selanjutnya sampai dengan akhir kontraknya itu di situ dilihat indikator kinerjanya apa terpenuhi atau tidak. Nah, kalau PBC ini saya lihat ini Pak Munir, dia memberikan lagi kesempatan bukan hanya pengembalian kondisi di 3 bulan pertama, tetapi dia masuk juga ke preventifnya. Nah, jadi preventif itu istilahnya kemungkinan besar dalam skema 1 tahun ini untuk preservasinya kemungkinan muncul kerusakan baru. Jadi itu yang saya lihat kenapa dia nyatakan di sini hibrid. Nah, jadi semua ini referensi saya lihat yang sangat menarik untuk masuk ke rencana yang kami akan teliti. Nah, kemudian ada keempat yaitu Repindah Wahyu Krisnasari dan kawan-kawan, penentuan faktor bagi analisis faktor keberhasilan proyek preservasi jalan skema loan segmen. Jadi dia lebih menyoroti saya lihat penentuan tingkat kepentingan faktornya. Artinya faktor-faktor apa sih yang di dalam itu sehingga kita nyatakan ini berjalan dengan bagus. Artinya dari mungkin indikator kinerja tadi itu dia soroti, jadi ada faktor-faktor yang ukuran-ukuran yang dianggap memenuhi keberhasilan. Jadi dia menyoroti ini masalah penerapan skema loan segmen ini, apakah dia berhasil atau enggak. Seperti itu. Kemudian yang kelima Anitana Widya Puspa, kontrak loan segmen gantikan PBC. Jadi PBC itu tadi yang mirip-mirip dengan pemberdayaan, dia pertegas untuk masuk ke volume base. Nah, ini yang lebih disoroti, pemeliharaan jalan berskema loan segmen tahun ini setelah memutuskan tak melaksanakan. Jadi dia tidak akan mungkin dilaksanakan dengan kontrak PBC. Jadi PBC ini hanya wacana kemarin, tetapi setelah dilihat kemampuan penyedia jasa, kemungkinan tidak ada yang melirik. Saya lihat ini tulisannya dia lebih menyoroti bahwa kalau PBC yang dilakukan kemungkinan penyedia jasanya tidak tertarik lah seperti itu, karena beberapa faktor kontrak PBC tidak dilanjutkan ini sehingga tidak dilanjutkan. Kemudian ada jurnal yang UJ ini pengertian kontrak konstruksi, jadi kontrak yang lebih integrasi yang disebut dengan kontrak berbasis kinerja
yang disebut PBC ya, sama tadi ini, sama tadi sorotannya, saya kira yang nomor 5 dengan nomor 6. Kemudian nomor 7 ada Muhammad Faisal Akbar dan Haikiki dan kawan-kawan, yaitu tingkat pemahaman pelaksanaan pekerjaan konstruksi perpres jalan berbasis kontrak long segmen pada Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional 8 Surabaya. Nah, ini Pak Muhammad Faisal ini mengidentifikasi faktor-faktor pemahaman dari pihak-pihak pengguna jasa dan kontraktor dalam pelaksanaan prestasi jalan berbasis kontrak long segmen. Jadi sama saja ini. Artinya persepsi ini kan masih kelihatannya menurut beliau ini masih tidak sama. Jadi persepsinya masih tidak sama. Nah, seperti itu. Kemudian yang ke-8 ada Novel Ridwan, yaitu indikator kinerja. Indikator kinerja jalan long segmen dibanteng dengan analisis dia analisa ini indikator kinerja. Nah, yaitu dia fokus bagaimanakah kinerja yang dipertimbangkan dalam indikator kinerja jalan pada pelaksanaan long segmen di Provinsi Banten. Nah, dia bertanya ini, bagaimana urutan prioritas indikator kinerja jalan pada pelaksanaan long segmen di Provinsi Banten. Jadi tadi ini yang diuraikan pada Pak Munir ada kaitannya. Jadi yang seperti tadi itu skema awalnya untuk pengembalian kondisi 3 bulan pertama, kemudian di hibrid dengan PBC-nya, yaitu ada masa preventif dimasukkan ke 3 bulan pertama, sehingga ke depannya itu metode pelaksanaannya, lingkup pelaksanaannya sudah bisa ditentukan dengan metode pelaksanaan yang akan dilakukan, terkait nanti dengan bagaimana setelah metode itu disepakati, ya tentu jaminan kualitasnya seperti apa, kemudian terakhir dilakukan dengan pengendalian kualitasnya, seperti itu. Kemudian yang ke-9 ini ada Ahmad Apipi, yaitu perpres jalan dengan long segmen. Long segmen merupakan kegiatan perpres jalan dalam batasan satu panjang segmen yang menerus bisa lebih dari satu ruas. Jadi dia menyoroti dengan panjang jalan tersebut. Jadi skema panjang jalan tersebut itu di dalamnya dia soroti seperti apa dalam melaksanakan pemeliharaannya. Ini yang disoroti oleh beliau ini, Pak Ahmad Apipi. Kemudian yang ke-10 ada dari Bina Marga, yaitu analisa pekerjaan preservasi jalan dengan skema long segmen. Bahwa preservasi aset jalan itu meliputi 1, pemeliharaan jalan yang meliputi pemeliharaan rutin dan berkala. Jadi ini dalam artinya dalam skema long segmen ini dia bagi lingkupnya terhadap pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkalanya, yaitu rehab minornya. Jadi rehab minor. Kemudian yang kedua, rehab minor di dalamnya juga ada preventif. Yang kedua, rehabilitasi mayornya. Yang ketiga, rekonstruksi jalannya. Jadi lebih menyoroti dalam sepanjang long segmen itu penanganan preservasinya dia bagi dalam lingkup. Yang pertama rehabilitasi minor, yang kedua rehabilitasi mayor, yang ketiga rekonstruksinya. Seperti itu barangkali. Jadi saya ini memang belum juga secara saksama untuk melihat ininya. Cuma memang kaitannya ini sangat terkait, saya lihat Bu, sehingga mungkin nanti ini masukan referensi ini, kemudian banyak lain nanti mungkin kami tetap cari, sehingga tetap kita fokus terhadap nanti itu bagaimana pelaksanaan prestasi logistik ini dengan menjamin kualitasnya, begitu pula dilakukan dengan pengukuran pengendalian kualitasnya. Tentu diawali dengan metode pelaksanaannya. Seperti itu barangkali Bu. Terima kasih. Iya, baik.
Terima kasih Pak Hasanuddin. Jadi kurang lebih sama dengan Pak Asis tadi ya. Belum jelas ini tahun berapa referensi jurnal yang kita angkat ini Pak. Ya, Kemudian yang kedua sebetulnya kolom yang belum Pak Hasanuddin isi itu terkait dengan perbedaan itu saya perhatikan tadi sebenarnya sudah sudah dibahas tadi, hanya belum dimasukkan di. Iya, tidak sempat Bu. Tidak sempat. Ya, belum ditulis. Tapi pembahasannya tadi saya lihat sudah jelas. Hanya perlu nanti dituangkan kembali karena matriks ini nantinya akan dimasukkan di bab 2 itu lengkap ya, termasuk dengan perbedaan itu tadi. Iya Bu, siap Bu. Ya. Terima kasih Pak Hasanuddin. Selanjutnya silakan di stop share dan saya persilakan ke Dian. Silakan Dian. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya mulai dengan yang karena sebelum presentasi kemarin Bu, yang bab 1. Assalamualaikum. Halo, kedengaran? Iya, kedengaran deh. Lanjut. Oh, iya. Saya mulai dengan yang presentasi di bab 1 saya kemarin Bu, karena saya belum. Hanya kayak suaranya seperti bergema, Dian. Kayak kurang jelas suaranya seperti bergema. Atau hanya saya yang mendengarnya seperti itu? Sama Bu, bergema. Bergema Bu, bergema. Seperti di luar angkasa. Dikasih dekat-dekat mungkin anunya di mic-nya. Ya. Enggak apa-apa, saya mulai dari yang ini karena saya kemarin belum presentasi. Halo. Silakan Dian, silakan. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi judul yang saya ambil dari yang saya mau coba paparkan pada hari ini adalah kestabilan lereng yang dipengaruhi oleh faktor gempa. Alasannya kenapa saya ambil judul ini? Belum tampil Dian, belum tampil. Belum tampil. Ya. Sudah kelihatan? Kalau di saya belum kelihatan, kalau di saya enggak tahu yang lain. Baru filenya yang tampil, belum tampil isinya. Ya. Filenya yang baru. Sebelum di share screen, buka memang IPPT tak dulu. Sudah kelihatan? Saya belum buat dalam bentuk. Oke, kelihatan. Saya belum buat dalam bentuk PowerPoint. Iya, lanjut Maki. Iya.
Jadi judul yang saya ambil di sini adalah berkaitan dengan skripsi saya dulu waktu S1, yaitu kestabilan lereng yang dipengaruhi oleh, kalau judul saya dulu itu kestabilan lereng yang dipengaruhi oleh berapa faktor keamanan suatu lereng. Silakan dipresentasikan, Dian. Jadi judul saya itu kestabilan lereng disposal yang dipengaruhi oleh faktor gempa yang berhubungan kemarin. Kalau yang kemarin di skripsi saya itu tidak ada, memang di saran yang terakhir itu bagaimana suatu lereng itu apabila dipengaruhi oleh faktor gempa. Sedangkan yang kemarin saya ambil di skripsi hanya desain dan faktor keamanan saja apabila ada beban alat berat ataupun aktivitas loading atau bongkar muat di atas suatu lereng disposal. Jadi judulnya tadi apa? Coba ditampilkan judulnya apa, Dian? Kita langsung saja ke intinya. Mana judulnya? Nah, ini Bu, judulnya analisis kestabilan lereng. Analisis kestabilan lereng disposal yang dipengaruhi oleh faktor gempa. Nah, ini setiap misalnya kestabilan lereng itu harus muncul di latar belakang. Seperti apa kestabilan lereng? Minimal setiap kata itu di latar belakang itu ada 1 atau 2 paragraf yang membahas tentang itu. Kemudian apa lagi tadi? Mana kestabilan lereng? Ada enggak? Sudah ada enggak dibahas di sini? Nah, ini sudah ada ya kestabilan lereng. Stop. Ada tadi kestabilan lereng. Oke. Yang lain lagi tentang apa tadi? Coba judul tak. Judulnya Dian tadi, mana judulnya? Analisis kestabilan lereng, berarti kestabilan lereng disposal itu harus ada di 1 atau 2 paragraf di latar belakang. Kemudian faktor gempa. Gempa sudah ada enggak dibahas di atas tadi? Belum ada Bu, baru kestabilan lereng. Nah itu. Jadi yang mau saya sampaikan tadi belum muncul juga di sini referensi yang dijadikan research itu belum ada ya research-nya. Gap research-nya itu belum muncul. Di akhir-akhir itu belum ada yang menyatakan bahwa ini apa yang mendasari ini penelitian tak. Di mana kita ambil referensi. Nggak ada kan? Tidak muncul kan, Dian? Nah, makanya itu minggu lalu kurang lebih sama ini yang dipresentasikan oleh Pak Asis dengan Pak Hasanuddin. Makanya tugas minggu lalu itu saya arahkan ke review jurnal dulu. Karena itu sangat membantu Bapak Ibu dalam menyusun latar belakang, terlebih mengenai hipotesis penelitian yang mau kita angkat, yang kemudian muncul dan mengerucut ke judul pemilihan judul yang kita ambil seperti itu ya. Jadi belum muncul di akhir-akhir tadi ini. Latar belakangnya juga tolong diperhatikan teman-teman ya. Latar belakang itu tidak perlu luas. Tidak perlu luas. Jadi caranya seperti apa? Itu tadi apa yang menjadi yang muncul di judul itu minimal 1 paragraf atau 2 paragraf itu harus muncul di latar belakang. Jadi hal-hal yang tidak penting dan tidak terlalu mengena tentang judul tidak usah dimasukkan. Tidak usah dimasukkan. Lebih baik memasukkan referensi-referensi yang mendukung penelitian tak. Yang saya sampaikan minggu lalu kan saya sudah sampaikan itu apa-apa saja yang harus termuat di judul, harus ada munculkan permasalahannya apa,
kemudian metodenya seperti apa, ya kan? Kemudian gunanya nanti ini penelitian apa untuk misalnya untuk meningkatkan apa, atau misalnya kalau judulnya Dian tadi ini untuk tahan gempa kan? Nah itu. Kemudian metodenya dengan kestabilan lereng disposal, ya kan? Kemudian tujuannya nanti itu faktor gempa. Nah itu harus muncul semua di judul itu. Apa yang belum muncul di sini? Ada metodenya, ada permasalahannya. Permasalahan ada, Bu. Nah, ada nanti manfaatnya setelah dilakukan penelitian. Oke, Dian sekarang nanti diperbaiki kembali ya latar belakangnya. Saya rencana mau buat tambahkan lagi referensi karena memang kemarin ini saya pernah ambil beberapa referensi. Iya, betul. Makanya belum terlalu kuat latar belakangnya itu, alasannya belum terlalu kuat. Sekarang coba tampilkan ke anu tak review jurnal tak. Jadi mencari review jurnal itu tadi yang saya sampaikan ya, tidak apa-apa sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya itu tidak apa-apa. Kita cari jurnal tentang kestabilan lereng misalnya, kemudian cari lagi jurnal tentang tahan gempa, struktur yang tahan gempa, kestabilan lereng disposal. Jadi cari saja sebanyak-banyaknya, nanti akan mengerucut dengan sendirinya. Nanti dimatrikskan kembali, oh ini dia masuk ke tahan gempanya, ini kestabilan lereng disposalnya, dan lain-lain sebagainya, dinding penahannya, dan lain sebagainya ya. Oke, lanjut Dian. Nah ini belum ada juga tahunnya ya, siapa tahu sama tahun kelahiran tak. Saya baru nama saja, Bu. Nama sama judul, hasil. Nanti saya tambahkan. Saya juga belum lengkap ini, Bu. Ya, perbedaannya kan belum muncul apa yang diteliti mereka, kemudian apa yang kita teliti. Jadi gap research-nya di situ. Apa celahnya? Kita mencari celah apa yang sudah mereka teliti. Jadi mencari gap research itu bisa di apa yang mereka rekomendasikan boleh ya. Kita lihat dari abstraknya saja itu sudah muncul semua di situ, apa yang sudah diteliti dan apa yang belum diteliti. Jadi itu pentingnya juga dimasukkan perbedaannya apa. Mereka apa, kita apa, supaya menghindari kesamaan. Lanjut, Dian. Jadi jurnal yang pertama saya ambil itu dari Urip Nurwijayanto Prabowo dan kawan-kawan yang berjudul Identitas Potensi Pergerakan Tanah pada Lereng yang dipicu gempa bumi berdasarkan pengukuran mikrometer. Nah, saya potong dulu, maaf saya potong dulu. Jadi ini tadi yang saya maksud, ini yang kalau pemilihan judul itu muncul masalahnya. Nah ini masalahnya kan pergerakan tanah pada lereng yang dipicu oleh gempa bumi, ada masalahnya. Kemudian apa metodenya? Kita lakukan identifikasi, ya, identifikasi potensi pergerakan yang tadi. Kemudian metodenya apa? Itu pengukuran mikro tremor. Nah itu yang jadi lengkap, muncul apa masalahnya, metodenya apa, nanti hasilnya seperti apa. Lanjut. Nah, sementara rumusan masalah yang diambil di judul ini yaitu pergerakan tanah longsor yang dipicu oleh gempa bumi yang di desa Nugurasari, Semigalu, Kulon Progo, berdasarkan nilai ground strength yang analisa pergerakan partikel hasil analisa mikrometer. Sebenarnya ini jadi masalah sih, saya tidak paham juga ini bagaimana, saya belum pelajari tentang masalah apa itu pengukuran mikrometer, karena saya terus terang belum pernah juga dapat materi itu. Tidak harus kita mengetahui secara detail setiap jurnal yang kita review, tidak harus kita ketahui secara mendalam, secara mendetail. Cukup kita tahu nanti perbedaannya apa. Misalnya mereka metodenya itu pengukuran mikrotremor. Kita apa? Kita lakukan kestabilan lereng disposal misalnya ya. Iya, tidak harus kita ketahui, enggak Ji. Nanti pusing Ki, nanti enggak selesai itu. Enggak Ji. Hanya makanya ini kolom perbedaan ini penting. Cukup kita tuliskan saja pengukuran dia, metodenya apa,
kita metode apa untuk menghindari kesamaan persis penelitian, kemudian untuk mungkin bisa juga menjadi acuan bahwa oh ternyata metode ini bisa juga dipakai dengan gaya yang seperti yang lain seperti itu. Lanjut. Lanjut yang kedua saja dari Mas Agus, Ahmad Agus dan kawan-kawan mengenai analisis kestabilan lereng. Lereng di tambang terbuka, studi kasusnya di tambang mineral X. Jadi dia menganalisis resiko dari aspek probabilitas kelongsoran Jadi studi kasus ini yaitu analisis dampak pada tambang mineral X dapat mencegah terjadinya fasilitas dan mereduksi kerugian ekonomi yang lebih besar. Cara yang dilakukan dalam analisis dampak tersebut dengan memanfaatkan dan monitoring pergerakan lereng. Saya belum kuasai ini bonusnya materinya. Iya. Atau bisa saya di skip saja dulu karena saya belum kuasai juga ini tiap jurnal yang saya ambil ini. Oke. Jadi dalam review jurnal itu memang tidak perlu mengetahui secara detail terkait dengan metode dan lain sebagainya. Hanya perlu juga yang perlu diketahui itu. Jadi membuat review jurnal atau membuat materi seperti ini tidak juga mengatakan bahwa asal copy paste ya. Artinya itu tadi dalam hal pemaparan itu yang tadi kenapa kita perlu baca-baca secara umum, secara garis besarnya. Karena itu yang mau kita tahu tadi, oh ini dia teliti apanya, yang belum diteliti apa, hasilnya seperti apa nanti, dan hasilnya yang kita harapkan itu seperti apa. Itu yang penting. Oke, Dian, dilanjut saja ya. Karena susah Ki menyusun latar belakang nantinya, kalau ini belum kita kuasai. Kita belum melakukan review jurnal dan lain sebagainya. Baik. Silakan di stop share Dian, kita lanjut ke Aulia Hermanto. Aul, silakan Aul. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan review jurnal yang saya dapat. Referensi yang pertama dari Joko Sarwono, Jumari Driameda, Ijeledo dengan judul karakteristik terhasil destilasi tempurung kelapa dengan modifikasi penambahan fly ash dan lem dibandingkan dengan aspal minyak produk Pertamina. Rumusannya mencari bahan alternatif baru sebagai pengganti atau mengkombinasikannya dengan aspal.
Hasilnya menunjukkan termodifikasi fly ash 7% pada pengujian penetrasi memperoleh hasil 71,3 mm, titik lembek dengan hasil 53,3 derajat Celcius, berat jenis dan kelekatan tar terhadap agregat memenuhi persyaratan aspal keras penetrasi 60, tar modifikasi lem dan fly ash 3% pada uji titik lembek dengan hasil 52,5 derajat Celcius, uji daktilitas dengan hasil 106,5 cm, berat jenis dan kelekatan tar terhadap agregat memenuhi persyaratan aspal keras penetrasi 40. Perbedaannya, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental. Persentase kram rubber dalam pengujian ini adalah 0%, 3%, 5%, 7% dari berat tar tempurung kelapa. Pengujian yang dilakukan yaitu pengujian penetrasi daktilitas, titik lembek, titik nyala dan bakar, berat jenis dan kelekatan bitumen terhadap agregat. Yang kedua, Aliflam Rag Sugeha, Eti Sulandari, Rudi Sugiono, Suyono dengan judul pemanfaatan limbah abu batubara sebagai filler pada campuran laston. Rumusan masalahnya meninjau dampak dari perbandingan antara kedua campuran dengan menggunakan filler abu batubara dan semen Portland dalam campuran lapisan ACWC. Hasil pengujian kedua campuran dengan filler yang berbeda, ternyata hasil yang didapat memiliki perbedaan yang tidak terlalu jauh. Ternyata dari hasil kedua campuran dengan filler berbeda menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda, namun dari hasil tersebut semuanya masih memenuhi standar spesifikasi umum 2010 Dinas Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga. Hasil akhir menunjukkan bahwa dengan menggunakan filler abu batubara ternyata tidak terlalu berpengaruh terhadap kekuatan campuran, dan dari hasil kadar aspal optimum yang didapat dengan menggunakan filler abu batubara memiliki hasil yang lebih rendah 6,55% dari filler pembanding yaitu 6,85%. Perbedaannya, pembuatan benda uji tahap pertama dengan menggunakan bahan pengisi normal yaitu semen Portland. Tahap kedua pembuatan benda uji dengan menggunakan bahan pengisi abu batubara. Penelitian ini dilakukan dengan meninjau dampak dari perbandingan antara kedua campuran dengan menggunakan filler abu batubara dan semen Portland dalam campuran lapisan ACWC. Untuk kedua bahan pengisi tersebut masing-masing dibuat benda uji sebanyak 15 buah dengan kadar aspal rentang 5-7% dan benda uji direndam selama 30-40 menit dengan suhu air 60 derajat Celcius bertujuan untuk mendapatkan nilai kadar aspal optimum dari kedua campuran tersebut. Yang ketiga, penelitian Aulia Hermanto dengan judul pengaruh variasi tar batubara pada perencanaan campuran aspal berongga. Rumusan masalahnya bagaimana pengaruh variasi tar batubara pada perencanaan campuran aspal berongga ditinjau dari pengujian Marshall. Hasil pengujian nilai karakteristik Marshall campuran aspal berongga yang menggunakan tar batubara adalah hanya nilai MP dan VMA yang memenuhi spesifikasi Bina Marga pada semua variasi Halo.
Kenapa Aul? Jaringannya kayaknya ya? Aul keluar dari Zoom. Ada. Maaf Ibu, jaringan tiba-tiba Iya. hilang. Oke. Lanjut. Selanjut, metode pengujian yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode pengujian marsal. Yang keempat, Zulhasli Wesley dengan judul penggunaan abu batubara sebagai filler pada campuran aspal beton ACBC. Rumusan masalahnya perubahan nilai parameter marsal akibat pengaruh penggunaan abu batubara sebagai pengganti filler dengan beberapa variasi campuran. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah menggambarkan nilai flow pada campuran aspal mengalami peningkatan pada variasi 25%, abu batubara dengan nilai sebesar 3,30 mm dan kemudian meningkat sebesar 0,91% menjadi 3,33 mm pada variasi 50%. Kemudian terus meningkat sering bertambahnya kadar abu batubara dan rongga dalam campuran bertambah licin. Perbedaannya, metode penelitian menggunakan metode marsal dengan rujukan spesifikasi Bina Marga tahun 2010 revisi 2. Yang kelima, Subroto dan Wijianto dengan judul Studi Alternatif Penggunaan tar sebagai perekat briket kokas lokal. Rumusannya mengkaji kemungkinan penggunaan asap cair proses karbonasi batubara, sekam padi, gerajen gelugu, dan gerajen kayu mahoni sebagai perekat briket kokas lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tar gerajen kayu mahoni memiliki ketahanan tekan dan panjang penekanan yang lebih besar namun memiliki ketahanan impact yang rendah. Perbedaannya, tar yang berbentuk digunakan sebagai perekat dalam proses pembuatan briket kokas. Briket yang terbentuk kemudian diuji kekuatan tekan, panjang perubahan akibat ditekan, ketahanan impact serta serapan airnya. Yang keenam, Joko Sarwono, Slamet Jauhari, L. Aan Raspati dengan judul karakteristik tar hasil destilasi tempurung kelapa dengan modifikasi penambahan asbuton emulsi ditinjau dari spesifikasi aspal produk Pertamina. Rumusannya mengetahui karakteristik tar tempurung kelapa yang dimodifikasi dengan asbuton emulsi, mengetahui kadar penambahan asbuton emulsi, dan apakah tar tempurung kelapa ini bisa sesuai dengan persyaratan pada aspal minyak dari Pertamina. Hasilnya analisa data menunjukkan tar tempurung kelapa yang dimodifikasi dengan asbuton emulsi hanya 3 karakteristik saja yang sesuai dengan persyaratan aspal minyak Pertamina berdasarkan nilai penetrasinya. Kadar asbuton emulsi yang didapatkan yaitu 16%. Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa benda uji belum dapat digunakan sebagai bahan pengikat. Perbedaannya, percobaan yang dilakukan adalah penetrasi, daktilitas, titik lembek, titik nyala, dan titik bakar, berat jenis bahan, dan kelekatan bahan terhadap agregat. Metode yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode eksperimental dengan melakukan penambahan kadar presentasi pada asbuton emulsi sebesar 3%, 5%, 9%, 12%, 15%, 17%, 19%, dan 23%. Yang ketujuh, Ari S.Adi dengan judul penggunaan abu batubara hasil pembakaran aspal mixing plant sebagai bahan campuran lapis aspal beton. Rumusannya meningkatkan kualitas lapis perkerasan aspal beton dengan bahan tambah berupa abu batubara
bara dengan tanpa filler. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah menunjukkan penggunaan abu batu bara pada jenis campuran aspal lapis permukaan ACBC 2% dan 3% dapat memenuhi spesifikasi teknis. Perbedaannya, penggunaan abu batu bara pada jenis campuran aspal lapis permukaan ACBC 2% dan 3%. Pengujian nilai kekuatan atau stabilitas dan keawetan atau durabilitas. Yang ke-8, Tarmizi, Sofian M. Saleh, Misha, dengan judul pengaruh substitusi semen Portland dan fly ash batu bara pada filler abu batu terhadap aspal konkret binder course atau ACBC. Rumusannya mengetahui parameter maksal material basal dengan variasi filler abu batu basal, semen Portland, dan abu batu basal. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah menunjukkan penggunaan semen Portland dapat mempengaruhi parameter marsal, terutama nilai stabilitas. Penggunaan 4% abu batu basal, 2% semen Portland, 2% abu batu basal, 4% semen Portland, dan 6% abu batu basal, 0% semen Portland. Dapat meningkatkan nilai stabilitas 6,90%, 10,81%, dan 13,78%. Perbedaannya, pembuatan benda uji dengan variasi 0%, 2%, 4%, dan 6% presentasi abu batu bara dan semen Portland dalam substitusi abu batu. Yang ke-9, Tengku Syahiliya Indriyat dengan judul kajian pengaruh pemanfaatan limbah faba atau fly ash dan bottom ash pada konstruksi lapisan base perkerasan jalan. Rumusannya memanfaatkan faba untuk perkerasan jalan, yaitu lapisan fondasi atas agar dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan mencari proporsi yang tepat agar pemanfaatan bisa dilakukan dengan optimal. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah pengaruh dari penambahan faba ke dalam campuran lapisan base, yaitu dapat meningkatkan daya dukung lapisan base, terbukti dengan pengujian CBR rendaman yang menghasilkan nilai CBR yang masuk terhadap standar, yaitu 162%, tetapi faba juga memerlukan banyak penggunaan air pada campuran. Perbedaannya, penelitian ini menggunakan metode pengujian CBR laboratorium dengan rendaman yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faba terhadap campuran lapisan base ini untuk mendapatkan nilai CBR atau kekuatan daya dukung yang sesuai dengan standar Bina Marga 2018. Yang ke-10, Lintong Elizabeth dengan judul batu bara sebagai alternatif pengganti bahan bakar minyak pada campuran aspal panas. Rumusannya, penggunaan batu bara sebagai alternatif pengganti bahan bakar minyak pada campuran aspal panas, di mana akan dilihat kinerja campuran aspal panas dengan menggunakan bahan batu bara pada proses pengeringan agregat dibandingkan dengan campuran aspal panas dengan menggunakan bahan bakar minyak pada proses pengeringan agregat yang hasilnya dicerminkan oleh kriteria marsal dari hasil uji marsal. Hasil pengujian menunjukkan bahwa HRS base proses pengeringan dengan BBM memenuhi spesifikasi kriteria marsal pada kadar aspal 5,15% sampai 6,75%, sedangkan HRS base proses pengeringan dengan batu bara mempunyai rentang kadar aspal yang lebih pendek, yaitu memenuhi spesifikasi kriteria marsal pada kadar aspal 5,85% sampai 6,5%. Perbedaannya, pengujian dilakukan di laboratorium transportasi dengan material agregat pecah pasir alam X kini low, batu bara serta aspal penetrasi 60/70. Spesifikasi yang digunakan sebagai acuan adalah spesifikasi khusus campuran beraspal panas HRS base Dirjen Bina Marga tahun 2007, dan pengujian dilakukan dengan uji marsal untuk mendapatkan
karakteristik campuran aspal panas yang proses pengeringannya menggunakan BBM dan menggunakan batu bara. Itu tadi referensi dari jurnal saya. Kembalikan ke Ibu. Yang mana yang dijadikan referensi utama, Aul? Penelitianku Bu yang kemarin. Oh, iya. Oke. Apa yang belum diteliti kemarin yang dijadikan referensi? Kan kemarin penelitian Bu pakai spesifikasi bina marga Bu. Ya. Terus saya ini nanti mau pakai spesifikasi ream Bu. Sama anunya, desainnya sama, perlakuannya sama. Jumlah tumbukan juga ya? Iya Bu. Oke. Nanti dilengkapi juga tahunnya ya ini jurnalnya. Oke, cukup Aulia. Ya Bu, makasih Bu. Ya, selanjutnya silakan di stop share. Saya persilakan ke Pak Harmoko, silakan Pak Harmoko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan manajemen referensi yang nantinya ingin digunakan untuk penyusunan tesis yang rencananya akan saya ambil. Tapi Bu, mungkin karena sampai subuh tadi Bu kerjakan ini, jadi mungkin ya butuh koreksi, butuh pemahaman juga Bu nantinya lebih lanjut terkait dengan apa yang saya masukkan dalam matriks penelitian ini Bu. Dan tugasnya Bu sudah saya kirim juga Bu ke HILS, baik tugas manajemen referensi maupun file bab 1 lengkap dengan PowerPoint-nya Bu di HILS. Terima kasih. Yang pertama adalah matriks referensi yang saya gunakan yang pertama itu adalah sodium tripolyphosphate human and environmental risk of assessment on in of European or cleaning product. Ini adalah sebuah lembaga Bu yang melakukan penelitian yang disingkat dengan nama HERA, yang melakukan penelitian di tahun 2003. Kemudian rumusan masalahnya itu mengidentifikasi dampak terhadap lingkungan. Hasil penelitian melakukan pengelolaan limbah perlu dilakukan dengan tepat sehingga tidak menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan. Persamaan dan perbedaannya Bu, cuma mungkin Bu yang ada di HELS itu Bu dalam bentuk PDF belum saya isi anunya Bu, persamaan dan perbedaannya. Makanya saya tampilkan Bu yang file Word. Lanjut, persamaan dan perbedaannya. Persamaannya, penulis melakukan kajian terhadap dampak lingkungan akibat pencemaran limbah. Perbedaannya, penulis melakukan analisis model perencanaan IPA laundry yang ideal. Kemudian yang kedua Bu, dari Larson A. Porlin, Grant O. Lender, Lindis and Sandrock. Rumusan masalahnya Bu mengidentifikasi karakteristik dan kandungan limbah laundry. Hasil penelitian untuk mengetahui tingkat pencemaran pada suatu ekosistem perairan dengan mengacu pada organisme akuatik berupa ikan. Persamaannya Bu, penulis melakukan identifikasi terhadap kandungan limbah laundry. Perbedaannya, penulis melakukan analisis model perancangan IPA laundry yang ideal. Kemudian yang ketiga adalah
toksisitas merkuri, kurang Hg, dan tingkat kelangsungan hidup, pertumbuhan, gambaran darah, dan kerusakan organ pada ikan nila, Oreomys niloticus, yang dilakukan oleh Kuku pada tahun 2012. Rumus masalahnya itu menganalisis kelebihan ikan nila dan menetralisir limbah deterjen laundry. Hasil penelitian, pengampatan ikan nila mempunyai kemampuan yang tinggi dalam menolerir lingkungan yang buruk dan mudah dipelihara di laboratorium. Bersamaan, penulis menggunakan bantuan ikan nila sebagai bagian dari penggunaan limbah deterjen laundry. Perbedaan, penulis rencananya melakukan analisis model perancangan IPAL laundry yang ideal. Kemudian yang keempat, uji hayati toksisitas deterjen terhadap ikan mas yang dilakukan oleh Sitorus pada tahun Ya, nanti kita lengkapi tahunnya juga di materi. Iya, dilakukan oleh Sitorus. Rumus masalahnya menganalisis pengaruh gulma dalam proses menetralisir air cemaran limbah cair. Hasil penelitiannya itu pengampatan gulma dalam membantu proses pertukaran oksigen di dalam air dan mampu mengurai kandungan fosfat. Persamaannya penulis melakukan analisis terhadap beberapa cara untuk menetralisir air termasuk pengampatan tumbuhan. Perbedaan, rencananya penulis melakukan analisis model perancangan IPAL laundry yang ideal. Model perancangannya. Iya, perancangan IPAL, Bu. Yang kelima adalah biomonitoring pengolahan limbah air limbah pabrik gula PT Gunung Madu Plantasi Lampung, yang dilakukan oleh Tugiono. Rumus masalahnya itu mengidentifikasi potensi pengampatan ikan nila. Hasil penelitian itu ikan nila merupakan salah satu bioair yang direkomendasi oleh USEPA. Persamaan, penulis melakukan identifikasi potensi pengampatan ikan nila. Perbedaan, rencananya penulis melakukan analisis model perancangan IPAL laundry yang ideal. Kemudian yang keenam adalah analisis kadar fosfat setelah perlakuan berbagai ketebalan karbon aktif pada limbah cair penyucian pakaian laundry di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang. Dilakukan oleh Oktorina Air. Rumus masalahnya itu menganalisis kandungan kadar fosfat pada limbah laundry. Hasil penelitian menggunakan karbon aktif pada limbah cair cenderung efisien dalam meremopal fosfat. Persamaan itu penulis melakukan analisis potensi penggunaan karbon aktif. Perbedaan, rencana penulis melakukan analisis model perancangan IPAL laundry setempat. Kemudian yang ketujuh adalah peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang pengolahan kualitas air dan pengendalian pencemaran. Kemudian Bu, yang kedelapan adalah telaah kualitas air bagi pengolahan sumber daya dan lingkungan perairan. Dilakukan oleh Effendi. Rumus masalahnya itu menganalisis standar baku mutu air dan pengolahan lingkungan perairan. Hasil penelitian itu pengolahan limbah cair baiknya disesuaikan dengan standar baku mutu sebelum dibuang ke lingkungan. Persamaan, penulis menggunakan standar baku mutu dalam proses pengolahan sebelum dibuang ke lingkungan. Perbedaannya, Bu, rencana penulis melakukan analisis model perancangan IPAL laundry yang ideal. Kemudian yang kesembilan adalah absorpsi polutan amonik di dalam air dengan memanfaatkan tanaman eceng gondok yang dilakukan oleh Jenar NS dan Budiastuti H. Rumus masalahnya itu menganalisis kelebihan penggunaan eceng gondok dalam proses penyerapan zat yang terkandung dalam limbah cair. Hasil penelitian, eceng gondok mempunyai sifat-sifat yang baik antara lain dapat menyerap logam-logam berat, senyawa sulfida, selain itu mengandung protein lebih dari 11,5% dan mengandung selulosa yang lebih tinggi besar dari non selulosa seperti
lignin, abu lemak, dan zat-zat lain. Bersamaan, penulis melakukan analisis potensi pemanfaatan eceng gondok dalam proses stabilitas di badan air. Perbedaan, rencananya kami melakukan analisis model perancangan IPA laundry yang ideal. Kemudian terakhir Bu, yang ke-10 adalah rancang bangun alat penjernih air cair laundry dengan menggunakan media penyaring kombinasi pasir arang aktif yang dilakukan oleh Setio Budiar Soha. Rumus masalah menganalisis penggunaan media penyaring kombinasi pasir arang aktif. Penggunaan media hasil penelitian penggunaan media kombinasi pasir arang aktif mampu menurunkan kadar BOD, COD, TSS, dan pH. Persamaan penulis melakukan analisis potensi pemanfaatan pasir dan arang pada bangunan IPAL. Perbedaan, penulis melakukan analisis model perancangan IPAL yang ideal. Jadi dari ke-10 rancangan referensi ini Bu, mungkin yang mendekati mungkin ini Bu, yang sangat mendekati mungkin Bu yang ke-10, yaitu rancang bangunan alat penjernih air Bu, karena mungkin nanti konsentrasinya lari ke pemodelan IPAL Bu. Ya, hanya mungkin medianya sama ya Pak, pasir juga. Media penyaring, media filternya sama. Karena Bu, merujuk dari kemarin yang sempat dibahas di pertemuannya sebelum-sebelumnya itu Bu, terkait dengan salah satu juga skripsi saya Bu di S1 kemarin, melakukan penjernihan filtrasi air melalui media pasir kuarsa Sungai Melimpung Bu. Jadi ini ada kaitannya Bu. Makanya mungkin nanti perlu saja di perbedaannya Pak ya, karena tapi dia pakai arangnya juga. Dia pakai Bu, karena makanya Bu di poin 10 ini, karena kan kemarin Bu di skripsi S1 saya Bu cuman pakai satu media Bu, itu pasir saja. Karena hasilnya itu gagal, makanya mungkin ingin ditambah lagi media lain. Oke, jadi yang menjadi gap research-nya itu atau hipotesisnya itu bisa yang pertama itu skripsita ya. Yang kedua itu ini yang nomor 10 yang dimasukkan nanti di latar belakang. Hanya perlu di sini pembeda bahwa mungkin jenis pasirnya itu dia seperti apa ya yang digunakan. Mereka pakai arang aktif, kemudian kita hanya mungkin kita lebih cenderung pemanfaatan potensi pasir lokal ya. Pasir lokal itu nanti perlu dideskripsikan, jangan sampai pada saat ujian nanti mengarah ke situ, nanti pertanyaan-pertanyaan, ternyata ini sudah dilakukan penelitian, ternyata sama. Nah di situ nanti kita pertahankan pembedanya kita dengan yang sudah dilakukan terlebih dahulu itu seperti apa. Cuman dulu waktunya S1 saya konsentrasinya di kadar mangannya Bu. Air, jadi mungkin ini bagaimana penjernih air mungkin Bu kecenderungannya nanti, karena kenapa tadi saya mengambil juga referensi terkait dengan terkait dengan kayak ikan itu Bu, kayak ikan gondok semua, karena ikan ini terutama ikan nila ini bukan sangat familiar hari ini Bu. Artinya masyarakat banyak melakukan pembudidayaan ikan nila, terutama terkhususnya mungkin Bu di daerah kami di Pinrang, banyak orang yang melakukan usaha pembudidayaan ikan nila. Makanya kami tidak menginginkan limbah-limbah ini Bu mencemari air, karena banyak Bu, terutama di Pinrang ini kan dikenal sebagai daerah Sungai Sadang, dan terkadang itu Bu saluran-saluran pembuangan drainase itu terkoneksi dengan jaringan-jaringan dari sungai. Makanya Jadi itu juga gunanya memang kita lakukan review jurnal, membuka wawasan kita ya, ternyata media untuk melakukan pengolahan air limbah itu bisa melalui beberapa media, berbagai media, contohnya ikan nila, enceng gondok yang dianggap limbah kan, terutama di prodi kita ini kan infrastruktur dan lingkungan. Nanti pada saat ujian pasti ditanya apa koneksinya antara program studi dengan penelitian ini, apa kaitannya? Nah itu ditanyakan semua nanti. Lingkungannya, dari aspek lingkungannya itu kira-kira seperti apa kaitannya.
Jadi cocok nih seperti itu tadi Pak Harmoko, nanti sisa di latar belakang kita tuliskan bahwa penelitian sebelumnya yang menggunakan membahas tentang pengolahan air limbah itu dilakukan oleh si A ya tahun sekian, dan dia menggunakan misalnya media pasir. Sebutkan kalau baca lebih dalam jurnalnya, dia menggunakan mungkin spesifik pasir yang bagaimana ya. Nah, kalau nanti di akhirnya berdasarkan referensi tersebut, maka kami melakukan penelitian lanjutan dengan judul bla 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 bla. Nah, akan muncul nanti gapnya di situ. Celahnya seperti apa. Oke. Kebetulan Bu, apa namanya, bab 1 Bu, sama PowerPoint-nya kan saya sudah kirim ke Halis, mungkin bisa dikomentari Bu untuk perbaikannya Bu. Iya. Jadi saya share kembali nih Bu di Halis ini Bu. Iya. Karena yang termasuk tahunnya, Di. Oh iya, saya perbaiki paling Bu, karena yang saya sudah share itu Bu, yang belum ada persamaan perbedaannya Bu. Jadi termasuk tadi itu persamaan perbedaan yang lebih spesifik Pak Di. Oh iya Bu, iya. Kasih. Yang menjadi pembeda. Oke, silakan di stop share Pak Harmoko. Iya, kasih. Oke, mungkin yang presentasi cukup sekian dulu, nanti dilanjut lagi minggu depan. Yang sudah presentasi, silakan fokus ke penyusunan bab satunya ya. Silakan fokus ke penyusunan bab 1 dengan mempertimbangkan referensi yang sudah dibuat tadi itu. Silakan dilanjutkan. Kemudian untuk menyusun rumusan masalah, tujuan, dan batasan itu silakan buka kembali jurnal yang kita jadikan referensi utama. Kita ikuti itu. Kita mengacu ke situ seperti apa penyusunan rumusan masalahnya, seperti apa batasan masalahnya. Nah, yang batasan masalah itu apa yang kita usilakan mengukur kemampuan diri, kemampuan dari materi dan waktu. Jadi misalnya kalau variasi yang kita angkat itu terlalu banyak akan menghalangi nanti dari segi waktu, silakan kita batasi. Misalnya saya gunakan variasi 2 variasi saja ya, seperti itu. Kemudian pengujiannya juga kalau terlalu banyak silakan dibatasi. Intinya kemampuan penelitian Bapak Ibu itu Bapak Ibu sendiri yang bisa menentukan, dan silakan dimasukkan di batasan masalah dengan mempertimbangkan kemampuan biaya dan waktu studi S2 kita, karena kan studi S2 kan hanya 2 tahun ya, 2 tahun. Kemudian itu tadi kalau penelitian semakin tinggi tingkat penelitian itu beda. Kalau S1 itu mungkin luas ya, luas, tapi kulit-kulitnya saja. Nah, kalau S2 itu kita agak menyempit sedikit, tapi lebih dalam Ki. Lebih dalam penelitiannya ya. Makanya kebanyakan judul-judul S2 itu lebih mengarah ke analisis ya. Karena kita lebih melihat menganalisis kembali apa hasil penelitian nanti yang akan kita lakukan. Tidak hanya apa, kalau misalnya penelitian S1 mungkin hanya apa. Nah, kalau penelitian S2 itu ada tambahannya mengapa, makanya kita butuh menganalisis. Seperti itu. Baik, kembali saya ingatkan yang sudah presentasi silakan dilanjut karena jatah pertemuan kita semakin berkurang ya. Mungkin minggu depan saya akan lebih fokus mengoreksi bab 1 yang sudah masuk. Bagaimana penggunaan termasuk materi-materi yang kemarin yang sudah diberikan, penggunaan manajemen referensi, kemudian pengecekan penulisan, typo, kesalahan penulisan, kemudian Turnitin ya, plagiasinya. Itu lebih akan saya periksa kembali. Jangan sampai hanya copy paste dan lain sebagainya. Baik, ada mau ditanyakan sebelum saya tutup? Jika sudah tidak ada, maka saya anggap jelas. Dan insya Allah ini kita lanjut lagi ke minggu depan. Lanjutan presentasi matriks penelitian dan presentasi draft bab 1 ya. Jadi siapkan yang sudah presentasi itu. Minggu depan kita presentasikan, kita lihat sama-sama seperti apa tampilan draft bab 1 itu. Kita koreksi sama-sama ya. Oke? Iya.
Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Baik. Nah, jika demikian, maka untuk hari ini saya anggap cukup. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Semoga apa yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi. Insya Allah, jika diberikan kesehatan dan keleluasaan waktu lagi, kita akan lanjut pembahasan pada minggu depan. Terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini. Akhirul kalam, bila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.